Teman-teman, pagi ini saya berada di kedai Lantai Dasar Kopi. Tepatnya saya ingin berbicara atau ngobrol-ngobrol santai bersama owner dari Lantai Dasar Kopi, yaitu Bang Jerry. Kebetulan untuk Bang Jerry, alangkah baiknya pertama bisa memperkenalkan diri, kayak nama, umur, latar belakang usahanya gitu. Umur juga latar belakang usahanya gitu. Silakan Pak Bang Jerry, silakan. Perkenalkan, nama saya Jerry Yanto. Alamatnya di Jalan Patimura, Sambal Seberang, Palas. Kedainya juga sama, di situ alamatnya juga Lantai Dasar Kopi. Untuk umur kepala 3 ya. Terus apa ini? Kemudian itu usaha Bang Jerry ini kan Lantai Dasar Kopi sudah banyak, yang saya dengar ini sudah banyak dikenal dari kalangan Mangkupalas. Nah, yang ingin saya tanyakan, Jangan Mangkupalas, kalangan Samarinda. ya, kalangan Samarinda, tepatnya di Mangkupalas, ya kan? Tepatnya di Mangkupalas. Nah, yang saya ingin tanyakan itu, ini kan usaha Bang Jerry sekarang ini dilakukan bersama teman, kerabat, keluarga, atau berjalan dengan sendiri dengan pelan-pelan? Sendiri. Berarti usaha semua diawali dengan sendiri ya? Ya, usahanya sih sudah dari sendiri, dari hasil sendiri juga. Ini kan namanya kan Lantai Dasar Kopi, pasti mempunyai filosofi gitu kan, tepat dengan logonya juga. Iya, filosofi ya. Iya. Jadi filosofinya gini, ganti logo itu udah 3 kali, mungkin ini logo yang terbaik lah buat kami. Jadi filosofinya gini, kenapa namanya Lantai Dasar diawali dengan kata lantai? Lantai itu artinya tanah, atau kita bisa bilang bumi ya, tempat kita untuk cari rezeki, nafkah. Dan dasar itu artinya saya membuka usaha ini, atau bukan franchise ya, namanya food and drink kayak gitu. Itu juga pertama kali. Jadi ini awal saya untuk memulai pakai nama Lantai Dasar. Semoga suatu saat nanti juga ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, terus logonya kok nggak nyambung Bang dengan namanya? Kok logonya kayak ada yang bilang rusa, ada yang bilang sapi, kerbau. Yang jelas itu logonya sebenarnya kerbau. Kenapa logonya kerbau? Karena identik dengan Toraja. Nah, karena saya juga orang Toraja. Kemudian yang selebihnya di Toraja juga salah satu penghasil kopi terbesar di Indonesia. Makanya pakai itu, jadi biar orang tahu kenapa sih logonya gini. Sebenarnya alasannya karena di Toraja itu adalah penghasil kopi, dan saya juga memulai bisnis ini di kopi, seperti itu. Berarti setelah abang kemungkinan lulus sekolah atau lulus kuliah, berarti sudah bercita-cita memang ya ingin mendirikan usaha ini? Sebenarnya cita-cita untuk bikin usaha ini tuh nggak ada sama sekali. Jadi dulu setelah lulus kuliah, kerja sana sini kurang lebih 11 perusahaan yang saya masukin dari tahun 2012 awal kerja sebagai marketing, kemudian jadi mekanik juga. Kan saya lulusannya D3 berat di Politeknik. Kemudian saya kerja itu sampai ke Bogor, mana di luar lah, semuanya kurang lebih 11 perusahaan, sampai semua jenis usaha juga saya sudah pernah masukin di bidangnya. Salah satunya food and beverage, kemudian di perusahaan retail juga pernah kerja di sana. Nah, dari situ saya juga ngambil ilmu dari sana, cara marketing, cara usaha bisnis gitu. Nah, kemudian Lantai Dasar ada itu di saat masa-masa saya sudah drop, artinya saya bingung harus mau ngapain lagi, karena saya tipikalnya nggak bisa jadi karyawan, nggak bisa disuruh-suruh orang, karena sering seperti itu. Nah, akhirnya saya bikin kedai ini, bisnis ini, dikarenakan bisnis yang menjanjikan, artinya yang selalu ada, yang orang selalu cari atau minum. Ya, mungkin itu cuma menurut saya di kopi, bukan teh ya. Jadi kalau di kopi ya lumayan bisa menjanjikan lah, tinggal teknik kita marketing, cara penjualannya dan macam-macamnya lagi, digital marketingnya bagaimana jalan atau enggak ya, sosial media dan sebagainya. Baik, untuk selanjutnya kita kan berbicara tentang mengenai kekayaan. Karena sudah berdirinya Lantai Dasar Kopi itu kan pasti sebelum berdirinya mempunyai modal awal, kira-kira seperti apa kurang lebihnya tuh? Kalau dulu bikin kopi shop ini sebenarnya bukan kopi shop kalau di awal-awalnya. Dulu itu cuma seperti mirip angkringan. Itu modal awal itu di kurang lebih 30 juta. Itu
itu 30 juta dengan biaya saya sendiri ya, maksudnya saya yang kerjain, bikin meja segala, dibantu sama orang tua di rumah, bikin meja, kursi, semua alat-alat, kurang lebih itu hampir 30 juta. Dan kemarin kan sempat bikin kedai itu di depan rukonya adik juga, dia kontrak di ruko, jadi saya ambil halamannya untuk usaha. Kemudian setelah sekitar 3 bulan 4 bulan saya pindah ke tempat ini. Oh iya, kurang lebih sudah berjalan 3 tahun lebih, hampir mau 4 tahun. Sampai saat ini ya? Ya, di bulan 4 nanti, bulan 11 nanti itu udah 4 tahun. Jadi ibaratkannya pulang tahun Lantai Dasar Kopi ya? Ya, yang ke 4 tahun. Ya, kita juga pakai dana kan kecil ya, nggak besar. Jadi mulai awal itu 30 juta, tapi kalau untuk bisnis seperti ini, kalau kita mau bikin usaha yang sudah ada lengkap dengan mesin, grinder, apa segala, itu modal kurang lebih hampir di 150. Kalau untuk bikin di coffee shop, dengan perhitungan memang sudah budget itu udah di Indonesia sendiri ya, artinya kita yang kerjain, nggak perlu bayar orang yang tukang-tukang yang borongan gitu, nggak. Kita yang semuanya itu sendiri ya. 150. Kalau saya perhitungan saya sendiri ya, seperti itu sih. Nah, selanjutnya yang saya tanyakan ini kan berjalannya atau berdirinya kan sudah hampir 3 tahun, bahkan hampir 4 tahun nih. Selama dari awal mulanya itu berdirinya Lantai Dasar Kopi hingga berjalan sampai saat ini, pastikan apakah ada kendala atau hambatan yang sering terjadi di kalangan Lantai Dasar Kopi ini? Kalau untuk kendala pasti kendala ya, sebenarnya ini namanya persaingan, bukan persaingan ya. Saya juga bingung sebut apa. Karena saya ngerasa itu nggak bersaing. Artinya saya bikin kan, saya pertama kali bikin coffee shop di Mangku Palas satu-satunya dulu di tahun 2018. Saya bikin di awal, akhirnya lumayan berkembang, kemudian ada lagi teman-teman yang lain buka. Jadi itu jadi memacu saya sendiri untuk bagaimana untuk bisa tetap bertahan, stay di sini. Jadi kendalanya sih sebenarnya semakin banyak bisnis kopi, berarti tantangannya juga semakin banyak. Bagaimana kita marketing kita, kemudian menu yang kita sajikan, harganya juga apakah kompetitif atau tidak, kemudian selebihnya lagi di konsep kita. Nah, mungkin kalau di tempat sini kita cuma bisa bilang ya untuk harga sama produk kami ya kami jamin lah itu baik. Nah, cuman untuk konsep kita masih juga dalam tahap selalu, karena kalau saya ada modal yang saya putar, itu modalnya yang saya putar untuk benahi kedai. Saya nggak mungkin kayak orang ya, karena kan saya bukan dibilang orang berada atau apa, karena semua usaha, semua yang bisnis yang ada di sini saya putar seperti itu. Kemudian nih terkait masalah tempat ya. Ini tuh apakah tempatnya dari awal memang punya sendiri atau berawal dari kalau tempat ini disewa, jadi sewanya itu selama setahun. Jadi kalau lumayan sih lebih murah kalau untuk di daerah sini di awalnya itu kurang lebih di 24 juta itu selama 1 tahun, 2 tempat ya kan kiri seperti itu. Nah, berbicara tentang Lantai Dasar Kopi, kan di Samarinda tepatnya pasti banyak kalangan-kalangan coffee shop kan yang berbeda-beda pula. Nah, yang membuat Lantai Dasar Kopi ini berbeda dari kedai-kedai yang lain tuh mungkin seperti apa? Perbedaannya itu kita konsisten. Ya, konsisten. Buka jam 8 ya, kita harus buka jam 8. Tutup jam 12, tutup jam 12. Tapi kadang kalau untuk menutup masih bisa diamin sedikit ya. Sedikit sama teman-teman yang mau ngopi, karena kan kopi shop kita ini lumayan jauh dari kota ya kalau kita bilang. Tapi kalau orang yang dari sini ke kota pasti bilang biasa aja, dekat aja. Tapi kalau orang dari kota ke sini pasti bilangnya jauh. Padahal kebalikannya gitu ya. Kami yang tiap hari ke kota nggak pernah bilang jauh ya kan, seperti itu. Jadi kemudian kedua yang membedakan lagi, harga kita yang saya bilang lagi kompetitif. Harganya bisa dibilang masih terjangkau dengan yang bisa dilihat dengan kasat mata, apa yang kita pakai, yang kita tampilkan, yang kita sajikan dengan harga segitu. Apalagi sekarang harga udah makin naik, teman-teman udah naik, tapi kita masih tetap mempertahankan harga yang ada gitu. Berarti usahanya langsung awal milik pribadi sendiri ya? Awal milik pribadi sampai sekarang. Termasuk kita juga sudah buat, artinya kita juga administratif itu sudah ada, sudah terdaftar ya, seperti itu. Nah, selanjutnya nih kan pasti
awal mulanya berdirinya ini kan supaya lebih dikenal lagi banyak orang, khususnya daerah-daerah sini kan pasti ada caranya kayak memproduksikannya atau memperkenalkan itu seperti apa? Ya pertama satu, saya ambil contoh bukan karyawan ya, rekan kerja itu yang mungkin salah satunya adalah mahasiswa. Membantu juga mereka untuk satu untuk uang sakunya, kedua juga membantu untuk marketing di kedai. Karena otomatis saat kita bantu mereka untuk cari uang jajan bahasanya itu untuk kerja di sini, pasti teman-temannya juga bakal tahu ya kalau mereka tuh kerja di sini dan mereka pasti bakal datang. Kemudian kedua, yang saya sering lakukan di media sosial adalah sering sapa-sapa orang yang saya nggak kenal. Siap. Tapi saya sapanya itu yang bahasa ininya yang followersnya banyak. Nah itu teknik marketing dari saya sendiri ya. Mungkin saya tapi pakai akun lantai dasar bukan akun pribadi ya. Kalau akun pribadi udah lain maksudnya dia. Jadi pakai akun lantai dasar, saya bakal nge-DM beberapa mungkin orang, mampir silakan kesini, mungkin ada yang minuman yang cocok mungkin buat yang teman-teman yang ada. Nah di situ beberapa influencer juga ada sempat datang ke sini, bahkan mereka juga harusnya kita bayar, malah mereka nggak mau dibayar, malah kita yang dibayar. Dan lumayan mereka juga banyak membantu kita di sini. Salah satunya mungkin yang dikenal di sini EG ya, itu bantu banget, sering datang ke sini bantu kami. Walaupun mungkin kita bilang nggak usah bayar, tapi tetap aja dia bantu marketing kita juga, mungkin di story-nya dia. Kemudian juga teknik marketing yang lain yang kita pakai itu promo. Di jam 8 sampai jam 10 kan kita ada kasih promo 10k ya, 10k supaya teman-teman bisa nikmatin kopi pagi, bisa tahu kopi latte, kopi cappuccino. Jadi teman-teman bukan hanya kopi saset yang ditahu kopi itu manis, enggak semua kopi itu juga manis ya. Aslinya pahit sebenarnya kalau nggak dikasih gula. Nah, kopi itu manis kalau bersama-sama dengan wanita yang kita cintai. Iya. Nah itu bercanda. Nah jadi itu operasi jam kerjanya dari jam 8 sampai jam operasional kita dari jam 8 sampai jam 8 pagi ya? Iya, sampai jam 12 malam. Itu yang berlaku? Iya, yang berlaku. Berarti dibagi dua shift ya? Selama 1 shift 8 jam. Nah, dalam sehari itu biasanya menjual atau memproduksikan kira-kira berapa gelas? Kurang lebih di 80-an. 80-an lebih kok. Bisa lebih, bisa kurang. Karena kan kita lihat daerah sini kan bukan daerah yang istilahnya bukan daerah perkantoran ya. Iya. Sini kan daerah pemukiman. Dan pemukimannya juga bisa dibilang beda dengan yang lain ya. Kalau di kota mungkin relatif kalau mereka lihat harga sekian nggak kaget. Tapi kalau di sini baru harga 15-18 udah kaget. Udah beda-beda ya. Mungkin lingkungan ya. Itu pengaruh lingkungan kalau di daerah sini. Nah, berarti kan sekitar kurang lebih 80-an gitu. Itu pasti pendapatan kotor bersihnya pasti berbeda ya? Pasti beda. Berarti 80 cup itu berarti lumayan banyak kalau untuk dikalakan di sini ya? Kalau 80 cup ya lumayan lah, itu udah bisa menutupi semua operasional kita gitu. Nah ini terakhir pertanyaan dari saya Bang, yang membuat lantai dasar kopi ini terkenal lagi kan, mungkin bisa kepada Bang Jerry kan salah satu pengusaha muda yang sukses muda sekali kan yang sukses. Nah untuk teman-teman yang baru memulai atau usaha atau baru memulai membuka usaha, mungkin ada tips atau trik satu patah dua kata yang ingin disampaikan? Banyak kata kayaknya. Ya kalau banyak kata juga alhamdulillah lumayan. Iya, tipsnya sih sebenarnya satu, kalau kita punya kemauan ya jalankan apapun itu. Saya juga modal juga pas-pasan di awal. Kenapa bisa tetap bertahan? Satu adalah konsisten. Kalau kita sudah ngomong kita jalankan. Masalah gagal itu udah biasa, itu pasti bakal terjadi. Nanti gagal langsung coba lagi ya? Gagal coba lagi, karena saya juga berbisnis itu bukan hanya ini, pernah bisnis yang lain juga gagal, tapi saya tetap bangkit. Artinya apapun itu selama kita masih bisa bernapas, masih muda, ya jalan aja terus. Kemudian kalau nggak tahu apa-apa, bertanya yang sudah bisa, seperti itu. Dan satu lagi, jangan pernah malu untuk jual diri. Jual diri itu bukan kita, maaf ya, bukan tanda kutip. Jual diri itu artinya kita ketemu orang, kita langsung kenal, nggak tahu, terserah mereka mau bilang kita sok kenal, sok akrab, nggak masalah. Yang penting satu, mereka tahu kedai kita,
mereka tahu usaha kita ini loh, Jerry yang ini yang punya lantai dasar yang so akrab, tapi nggak masalah, istilahnya nama lantai dasar sudah ditahu, seperti itu loh. Itu salah satu teknik saya di beberapa kota, kayak contoh di Balikpapan ya, alhamdulillah puji Tuhan ya, di Balikpapan itu kalau mungkin sebut nama lantai dasar di kopi shop, beberapa kopi shop pasti tahu, pasti kenal ya, pasti kenal. Contohnya Kopi Kanam, terus kemudian ada Just for Fun, Sebuni, Lokatara sudah kayak teman sendiri, bahkan saudara sendiri, itu ada banyak. Nah intinya jangan pernah malu untuk memperkenalkan apa yang kamu usahakan gitu. Baik, terima kasih kepada Bang Jerry sudah meluangkan waktunya, khususnya juga tempatnya langsung di lantai dasar kopi ya, atas saran dan inspirasinya serta ngobrol-ngobrol santainya. Mengucapkan terima kasih kepada Bang Jerry atas partisipasinya untuk membantu kami. Ini akan kami tampilkan di YouTube, nggak apa-apa ya? Oh, boleh. Oke, mungkin sekian dari kami dan Bang Jerry. Kembali ke saya. Mohon maaf jika dari kami berdua atau dari kembalinya saya sendiri moderator yang ada salah kata atau pepatah kata yang kurang baik, saya kira cukup. Sekian dan terima kasih.